sering melihat di kehidupan nyata, di sosial media, orang-orang itu sibuk sekali menjelaskan tentang agama, Mas. Bahkan juga saling berdebat ya tentang agama, tentang ayat, tentang ajaran yang ada di dalam agama tersebut. Nah, bahkan sampai bertengkar juga, Mas, ya antara agama A dan agama B ya, pengikutnya sama-sama bertengkar. Mereka ini berebut ya bahwa tafsirnya yang paling benar. Nggak hanya berdebat di lintas agama, bahkan di agama yang sama ini juga saling berdebat, Mas, tentang mana tafsir yang paling benar. Tapi kalau kita tanya mana buah dari semua itu, nah ini justru malah nihil, Mas. Nggak ada perilaku yang mencerminkan tentang kasih, tentang kelembutan, kejujuran yang diajarkan di dalam agama. Ini kalau menurut Mas Wahyu, gimana kita harus menyikapi hal yang seperti ini, Mas? Ya, itulah ya yang sering saya sampaikan, bahwa jangan sampai kita itu hanya terjebak di pemahaman agama ya tentang apa yang diajarkan agama, tetapi kita tidak mampu masuk di dalam hakikatnya, sehingga kita hanya berebut tentang agama A adalah agama yang paling benar, saling klaim masing-masing di antara pemeluk agama-agama ini, saling menunjukkan bahwa ini loh agamaku yang paling baik, ini loh agamaku yang paling benar, ini loh kisah yang diceritakan di agamaku tentang para nabi, tentang semua, tentang banyak hal, bahkan sampai perilaku apapun yang dijalankan atau yang diperbuat oleh para nabi yang sudah disuratkan di dalam Alkitab tersebut, seolah-olah itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita jalankan, sehingga semua saling berebut ya. Bahkan di dalam satu agama saja ini pecah jadi bermacam-macam, berebut tentang tafsirnya, berebut tentang ayatnya ya. Sehingga seringkali ya kita ini di kehidupan nyata saja, Mas Yahya, seperti yang jenengan sampaikan tadi, sering kita menemui saudara-saudara kita ini berdebat tentang agama, saling klaim, saling mengunggulkan agamanya masing-masing dan lain sebagainya. Bahkan di sosial media pun kita juga dipertontonkan hal yang sama. Artinya kita disuguhi juga dengan banyaknya para tokoh ini tadi ya yang berdebat. Menurut saya bisa dikatakan berebut tentang agama. Merasa mengklaim bahwa agamanya adalah agama yang paling benar dan yang paling baik. Bahkan isinya saja merasa bahwa tafsirnya ini loh yang paling benar. Yang satu, tafsirnya ini loh yang paling benar, dan lain sebagainya. Inilah yang saya katakan bahwa semakin kesini ini kebanyakan orang itu justru semakin berupaya untuk memenangkan egonya masing-masing, memenangkan pikiran mereka masing-masing, tidak menghidupkan ajaran yang ada di dalam agama. Karena yang dihidupkan hanya tentang egonya, tentang pikiran-pikirannya, bukan tentang ajaran yang sesungguhnya yang ada di dalam agama itu. Jadi agama ini dijadikan sebagai medan pertempuran ego atau pikiran mereka masing-masing, sehingga butuh supaya ada kemenangan berpikir begitu. Padahal agama ini adalah jalan menuju ketenangan batin. Nah, kalau kita terus berbenturan, berebut, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling baik sendiri, ketemu enggak kira-kira ketenangan batin ini? Ya, nggak ketemu ya, Mas. Nggak ketemu. Jadi niatnya belajar agama, tapi jatuhnya malah rebutan siapa yang paling benar ya. Malah rebutan, dan lebih berbahayanya adalah ketika tujuannya bukan tentang mencari Tuhan, tapi justru tentang mencari pengakuan sosial. Bagaimana dia diakui, oh, ini lo yang paling benar, ini lo yang paling kuat, ini lo yang paling baik, selain ini salah semua, selain ini tidak baik semua. Nah, ini jauh lebih bahaya. Jatuhnya kan jadi saling bertengkar, Mas, saling berantem satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita bicara perdebatannya, sebetulnya debat ini kan sehat, bagus. Kalau kita ngerti esensi debat itu apa, artinya tujuan berdebat itu apa. Tujuan berdebat itu adalah tentunya membuka ruang berpikir kita supaya semakin luas. Saya bisa
dapatkan apa yang belum saya mengerti, yang saya belum pahami dari Mas Yahya misalkan. Dan Mas Yahya juga dapatkan apa yang Mas Yahya belum mengerti, belum pahami dari saya. Tentang pemahaman dan wawasan kita masing-masing. Yang tujuannya adalah supaya kita ini berkesadaran begitu. Semakin luas. Kita tidak bisa memaksakan. Saya tidak bisa jadi Mas Yahya tidak bisa jadi saya. Termasuk tentang cara berpikir dan pemahamannya. Tetapi kita bisa justru bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, saling menerima dan saling memberi. Jatuhnya kan jadi tercipta sebuah harmoni ini tadi Mas Yahya. Kita bisa saling asah, saling asuh, saling asih dengan yang lainnya ini tadi. Nah ini yang tidak kita dapatkan ketika perdebatan itu hanya tentang bagaimana kita memenangkan ego kita masing-masing. Kita itu sering melihat ya, entah itu di sosmed atau di dunia nyata juga ya, orang-orang itu begitu cepat melabeli orang lain sesat, kafir, bahkan merasa wajib meluruskan. Nah, padahal dirinya sendiri itu loh Mas, belum tentu lurus Mas. Ya itulah Mas Yahya, kalau kita belajar agama tanpa laku batin, ya artinya hanya mempelajari tentang kulitnya saja atau syariatnya saja, tidak masuk di dalam hakikatnya, sehingga yang terbentuk hanyalah kesombongan spiritualnya saja, seolah-olah mereka mengetahui tentang banyak hal apa yang ada di dalam suatu agama, tetapi mereka tidak mengenali dirinya sendiri. Nah, pentingnya ya kita memahami sesuatu hal, termasuk kita mengenali diri kita sendiri itu, supaya kita mampu mengenali sesama ini, supaya kita mampu mengenali seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini. Jadi tidak merasa bahwa kita ini adalah yang paling baik sendiri, begitulah Mas kira-kira. Ya, itu mungkin kayak orang yang membaca peta ya, tapi nggak pernah jalan ya, mungkin gitu ya. Ya betul sekali, lebih tepatnya mungkin hanya hafal petanya, tapi tidak pernah melangkah, ya tidak pernah melakukan perjalanan, sehingga ketika ada orang yang benar-benar berjalan, dan kebetulan jalan itu tidak sama dengan jalan yang mereka lewati, itu dianggapnya mereka di jalan yang salah. Padahal tujuannya sama-sama. Kalau kita bicara esensinya adalah tentang ketuhanan, sama-sama menuju Tuhan. Nah, disinilah Mas pentingnya kita itu berkesadaran. Supaya kita itu tidak selalu terjebak dengan dogma-dogma yang ada. Bahwa seolah-olah semua harus sama dengan kita. Gitu. Itu tidak bisa. Kalau kita bicara tentang tujuan misalkan satu tempat saja. Mau lewat manapun yang penting tujuannya nyampe situ. Betul enggak? Betul. Mau jalan kaki, mau naik pesawat, naik bis, naik kereta, naik odong-odong, naik becak, naik apapun lah. Yang penting sampai di tujuan itu. Mau pakai baju apapun. Mau warna hijau, warna putih, warna hitam, warna apapun. Toh tujuannya adalah untuk menutupi tubuh kita. Mau pakai merek apapun. Toh fungsinya yang penting. Betul enggak? Betul. Nah, ini loh yang sering saya katakan bahwa apapun agamanya, yang penting tujuannya adalah tentang bertuhan. Tapi untuk apa kita seolah-olah paling pinter, paling benar, paling suci, paling paham agama, tapi kita nggak mengenal Tuhan itu sesungguhnya apa, siapa, di mana, dan seperti apa. Makanya mempelajari ini simple sebetulnya. Belajar dari diri kita sendiri saja untuk kita mengenali Tuhan kita. Kalau kita sudah memperlakukan diri kita ini dengan benar, dengan baik, maka kita juga akan mampu memperlakukan saudara-saudara sesama kita. Kita akan mampu memperlakukan seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini juga dengan baik. Kalau diri kita disakiti, kan tentunya kita merasa sakit. Maka kita nggak akan menyakiti yang lain. Kalau kita harus menyayangi diri kita, maka kita juga akan menyayangi yang lain. Dalam hal apapun, terhadap siapapun, dimanapun, itu baru betul-betul bertuhan. Nah, kebanyakan kan, ya memang hanya berebut tentang bagaimana kita membela agama kita. Bagaimana kita diakui bahwa kita ini adalah yang paling beragama.
Semua menonjolkan ke sana, bukan menonjolkan tentang akhlaknya, perilaku, enggak sama sekali. Ya, lebih banyak sibuk memperdebatkan, memperebutkan tentang ini loh aku, ini loh agamaku. Tapi tidak dengan tingkah lakunya, tidak dengan tutur katanya, tidak dengan akhlaknya. Itu semua nggak nampak, Mas Yahya. Yang tampak itu lebih tentang pengakuan tentang keegoan masing-masing saja. Ya, sebenarnya apa yang membuat orang-orang ini gampang terpancing, Mas, untuk berdebat soal agama, merasa perlu selalu benar, ya, nggak mau kalah, bahkan kalau kalah pasti marah, Mas. Ya, pastinya karena ego, Mas. Ya, jadi karena ego, bukan karena iman. Kalau orang yang beriman, orang yang kuat keimanannya, itu akan jauh lebih tenang menghadapi apapun itu. Karena dia yakin bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun, oleh siapapun, termasuk kata-kata manusia. Sedangkan ego itu butuh pengakuan, butuh pujian, pembenaran, Mas. Sampai-sampai agama ini dijadikan senjata untuk saling menyakiti, bahkan saling membunuh, hanya karena berebut merasa paling benar itu tadi, merasa paling suci, yang nggak sama, yang lain, yang berbeda dengan kita itu dianggap semuanya salah dan semuanya tidak benar. Jadi yang berebut itu sebenarnya bukan karena cinta pada agamanya, ya, tapi lebih ke ego saja, ya. Justru kalau kita memang benar-benar cinta kepada agama kita itu justru akan sibuk memperbaiki diri kita dalam segala hal, termasuk tutur kata, perilaku, dibandingkan dengan kita sibuk mencari kesalahan orang lain dan kita sibuk untuk menghujat, mengolok-olok orang lain seolah-olah orang lain itu jauh lebih tidak baik dibandingkan dengan kita. Ya, kalau menurut Mas Wahyu, orang yang benar-benar menghidupkan agamanya itu seperti apa sih, Mas? Kemudian kalau disederhanakan lagi, ya, mungkin sebenarnya apa sih tujuan kita beragama? Yang jelas kita kalau memang betul-betul memahami tentang apa yang diajarkan di dalam agama, tentu kita bisa berkesadaran, ya. Jadi tujuan beragama itu supaya kita sadar tentang hal-hal yang baik dan tidak, tentunya kepada siapapun dalam segala hal. Jadi orang yang betul-betul memahami, mengerti, memaknai dengan benar tentang ajaran-ajaran yang ada di agama, maka itu bisa ditunjukkan dengan akhlaknya, dengan perilakunya, dengan tutur katanya. Artinya orang itu akan sabar, pikirannya akan jernih, akan jujur, akan lebih bisa menghargai, bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi satu dengan yang lain, saling memberi, saling menerima dalam segala hal. Artinya kita akan mampu hidup berdampingan dengan siapapun tanpa kita merasa bahwa kitalah yang paling benar, bahwa kitalah yang paling suci. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh apapun. Tuhan itu adalah tentang kesadaran. Jadi ayo kita terus hidup di dalam kesadaran, sadar bahwa seluruh unsur kehidupan ini kita yakini dan kita imani sebagai milik Sang Pencipta. Ayo kita rawat, kita jaga, jalankan agama kita sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, tanpa kita harus berebut, tanpa kita harus saling mengklaim satu dengan yang lain. Apapun agamanya, bahkan kepada siapapun bila perlu yang tidak beragama. Sejauh tujuannya sama-sama kita beriman kepada Tuhan kita. Agama itu kan cermin, ya, bukan panggung. Tempat kita bercermin, bukan tempat kita memamerkan kesolehan, ya. Kemudian kalau kita masih suka debat, suka nyalahin yang lain yang berbeda dengan kita merasa paling suci, mungkin kita belum benar-benar berjalan dalam agama itu sendiri, ya, Mas, ya. Ya, karena Tuhan itu tidak hadir di dalam keributan. Tuhan tidak hadir di dalam kebisingan apa yang ada di pikiran kita. Tapi Tuhan itu hadir di dalam ketenangan batin kita, Mas Yahya. Jadi sebenarnya tujuan kita bukan jadi yang paling tahu, ya, tapi jadi yang paling sadar, paling jujur dalam
menjalani agama tersebut. Ya, satu lagi Mas Yahya yang paling penting. Jadikan agama ini sebagai cahaya, bukan sebagai senjata. Kalau kita merasa bahwa kita sudah si paling beragama, seolah-olah kita yang paling taat di dalam beragama, tetapi ternyata kita ini masih membuat orang lain tersakiti, ya, membuat orang lain ini semakin menjauh, berarti ada yang perlu dirubah di dalam niat dan pemahaman kita tentang agama.